warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Ya, untuk kegiatan hari ini saya akan memberikan materi tentang cara mengecek kode kegagalan, cara mereset TP dan juga setting altitude. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana cara kita mengecek kode kegagalan. Jadi kode kegagalan itu bisa kita cek dari lampu mil yang ada di speedometer atau di dashboard. Jadi kalau sepeda motor yang normal, begitu lampu mil menyala pada saat kunci kontak di-on-kan, lampu akan langsung mati. Apabila ada kode kegagalan, begitu kunci kontak kita on kan, akan terlihat lampu akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan yang terjadi atau kode kerusakan yang terjadi. Seperti yang kita lihat di sini, ada kode kerusakan atau kode kegagalan. Satu kali panjang itu nilai 10, satu kali kedipan cepat itu nilainya tetap 1. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah kedipannya ada 12. Jadi 12 itu bisa kita lihat nanti di manakah kerusakannya. Jadi kalau menurut buku pedoman reparasi, kode lampu mil 12 itu adalah injektor. Kita bisa periksa apakah ada soket injektor yang terlepas atau mungkin telah melakukan pembersihan injektor. Nah, di sini kita lihat ada soket injektor yang lepas. Kita lihat kembali di sini. Setelah soket injektor kita pasang, ternyata kode mil atau lampu mil di sini sudah mati lagi pada saat setelah kunci kontak di-on-kan. Bagaimana kita bisa mengetahui di situ ada kode kegagalan atau kerusakan? Kita off-kan dulu kunci kontak. Kita lepaskan penutup DLC-nya. Kita untuk reset kode kegagalan atau kita mengecek kode kegagalan, kita menggunakan yang namanya DLC short connector. Jadi DLC short connector atau SCS ini kita pasangkan di DLC-nya. Lalu kemudian kunci kontak kita on-kan. Di sini akan terlihat kode kegagalan atau kode kerusakannya. Bagaimana cara meresetnya? Cara meresetnya adalah SCS atau DLC short connector ini kita lepas kurang lebih 5 menit, lalu dipasang 5 detik. Setelah itu kita pasangkan kembali. Nah, setelah kita melakukan reset, di sini akan ada yang namanya kode lampu mil akan menyala terus, yang menandakan bahwa reset kode kerusakan itu berhasil. Setelah itu kita off-kan, DLC kita lepas. Untuk berikutnya, kita akan melakukan reset TP. Reset TP adalah reset total position yang biasanya kita lakukan pada saat setelah kita melakukan pembersihan total body atau pengasihan. Nah, jadi di sini kita akan melepas sensor EOT. Sensor EOT yang ada di bagian bawah ini. Lepas sensor EOT-nya. Nah, ini kita gunakan kabel jumper untuk mereset TP. Kita menggunakan kabel jumper dan juga SCS connector atau DLC source connector. Kita pasangkan kabel jumpernya.
kita pasangkan juga DLC short konektornya. Di sini nanti kita akan mereset TP. Kita akan melihat kode mil di sini. Tapi kita pada saat mereset TP tidak boleh dalam melepas kabel ini, setelah kunci kontak on, tidak boleh lebih dari 10 detik atau kita diamkan lebih dari 10 detik, itu lampu mil di sini akan menyala terus. Contohnya seperti ini. Nah, ini apabila kita diamkan, tidak kita cabut kabel jumpernya lebih dari 10 detik atau kita biarkan terus, nah lampu mil ini akan menyala terus. Bagaimana cara meresetnya? Meresetnya adalah pada saat kunci kontak kita on kan, on seperti ini, kita cabut kabel jumpernya. Kita lihat di sini. Pada saat lampu mil ini berkedip secara cepat dan terus-menerus, ini berarti reset TP kita berhasil. Kunci kontak kita on kan, DLC short connector kita lepas. Berikutnya kita akan melakukan setting altitude. Setting altitude itu bertujuan untuk mengatur bahan bakar yang kita gunakan berdasarkan tingkat ketinggian tempat yang kita gunakan. Karena kebutuhan bahan bakar, campuran bahan bakar untuk setiap ketinggian daerah ketinggian itu berbeda-beda, makanya kita melakukan setting altitude. Jadi kalau ketinggiannya lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut, jadi kita harus melakukan setting altitude, sama kita menggunakan DLC short connector juga. Di sini kita akan melakukan setting mode. Ada mode 4, ada mode 3, ada mode 2, dan ada mode 1. Untuk setting mode, kita pasang DLC short connectornya terlebih dahulu. Kemudian kita tarik gas. Kita akan melakukan setting mode 4 atau setting altitude. Setelah gas kita tarik, kita on-kan kunci kontak. Kita lihat kedipan lampu mil dulu. Nah, setelah berkedip, kita tekan gas sebanyak 4 kali. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita akan melakukan setting mode di mode 4, berarti hentakannya adalah 4 kali. Oke, kita lakukan setting mode. Nah, di sini apabila lampu mil berkedip cepat, kita akan melihat hasilnya bahwa 1, 2, 3, 4. Nah, di situ setting mode 4 berhasil. Untuk setting mode 3, mode 2, dan mode 1, jumlah hentakan dari handle gasnya bisa ditentukan. Kalau mode 4 itu hentakannya 4 kali, kalau mode 3, 3 kali, dan kalau mode 2, 2 kali. Kalau mode 1, 1 kali. Kita kembalikan ke mode 1 sekarang. Jadi di mode 1 itu kita tinggal menunggu lampu mil yang berkedip cepat, kita lepaskan gasnya. Ini nanti akan berkedip 1 kali. Oke, terima kasih untuk materi setting altitude, reset TP, dan juga mencari kode kegagalan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.